Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dengan tetap sehat, semangat, dan sukacita. Saudara, memasuki tahun yang baru 2022, tentu kita tidak kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pertama, melalui disiplin kita, melalui prokes, protokol kesehatan yang seharusnya masih tetap kita harus jalani. Namun ternyata kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai umat Tuhan untuk bisa beribadah. Kalaupun beribadah saat ini masih dilakukan secara hybrid, yaitu ada onsite, namun juga ada online. Berbahagia saudara, kesempatan untuk bisa memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan tetap harus kita nyatakan kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Untuk itulah, saya ingin mengajak setiap saudara, seluruh jemaat DSCM dimanapun saudara berada, agar sungguh melalui tahun 2022 ini, ke depan, kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu. Menyanyiakan waktu artinya kita menyanyiakan kesempatan, menyanyiakan anugerah yang Tuhan sediakan kepada kita sekalian. Sehingga pertama kita harus memperhatikan dan memiliki kerinduan agar Tuhan senantiasa mengajar kepada kita untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita memiliki hati yang bijaksana untuk bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Saudaraku yang kasih Tuhan, benar sesuai dengan firman, waktu itu adalah pemberian Allah, sehingga kita wajib untuk memanfaatkannya secara baik. Waktu diberikan oleh Tuhan, namun pastikan mengerti bahwa waktu tidak dapat kita simpan, waktu tidak bisa kita abaikan, waktu tidak bisa kita investasikan untuk sesuatu yang lain. Sehingga hari ini kita harus melakukan, memanfaatkannya. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Seperti hari ini adalah saat ibadah, kita lakukan dengan baik. Demikian juga kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui waktu yang Tuhan berikan. Saya percaya ini adalah satu hal yang penting untuk kita dapat mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati semua saudara, dan selamat beribadah dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan dirinya bagi saudara dan saya. DSCM Kids Surabaya mengadakan Zoom Class dengan tema pelayanan di hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Meeting ID 993 048 8732. Passcode DSCM SBY. Sukacita hari ini. Haleluya. 2 tahun kita tidak jumpa. Mulai ibadah kita WBI Perdana. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, Maria Marta Ministry pada hari Jumat 21 Januari 2022 di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya sudah berjalan dalam penyertaan Tuhan. Para wanita begitu antusias mengikuti ibadah perdana di tahun 2022 ini dan games yang diadakan. Ibu Gembala, Ibu Mika Sudidharma berpesan untuk para wanita supaya tetap menjadi wanita-wanita yang sehat, bersemangat dan bersukacita, tetap memfokuskan kehidupannya untuk Tuhan. Para wanita, nantikan ibadah WBI yang akan datang. 2022, saya mencanangkan wanita ilahi diaspora sejahtera maju terus. Perlu kami informasikan bahwa Bapak Ibu yang berada di Kota Malang, mulai sekarang Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah doa puasa di hari Sabtu pukul 10 dan Malang City Blessing di hari Rabu pukul 19 secara onsite. Tentu saja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Juga jangan lupa untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu.
Yang ingin tetap mengikuti secara online masih dapat mengakses melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera, streaming radio 107,3 FM Radio Sejahtera. Itulah informasi yang dapat kami bagikan. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Maria, Marta, Ministry. Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat DSM, baik yang hadir on-site, online, maupun yang mengikuti dalam Sejahtera M. Mari kita teguhkan ibadah kita. Kita undang bangkit berdiri. Dan kita awali, kita akan baca firman yang mengawali pagi ini. Dari Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu ya Bapa. Kami menghadap kepadamu dengan rasa sesal dan malu atas segala dosa-dosa kami. Kami bertobat dari dosa-dosa kami, baik yang karena perbuatan, perkataan maupun pikiran kami. Ampuni kami, sehingga kami layak datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, bahwa saat ini jemaat-Mu rindu untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari kerajaan, untuk mencari kebenaran. Lawat kami Tuhan, dekap kami dalam kasih-Mu, sehingga kami dapat menemukan apa yang kami rindukan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para imam yang melayani pagi ini. Tuhan urapi, supaya apa yang disajikan kepada Tuhan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah dengan hormat, takut, dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami mengawali. Amin. Amin. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau menyapa bagi saudara kita yang mengikuti di YouTube Sejahtera, YouTube channel dalam Sejahtera Official, juga yang mengikuti melalui radio Sejahtera FM. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan dengan ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Kalau setiap kami boleh ada Tuhan, itu semua karena kebaikan, kemurahan-Mu ya Bapa. Dan anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Nyatakan dengan iman. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur,
Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Mari sekali lagi berkata, ku ada sampai hari. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidup. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidup. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah. Sekali lagi dengan iman katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Sekali lagi berkata, selamanya, selamanya ku menyembahmu. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Setiap kami yang hadir pada pagi hari Tuhan, kami memuji menyembah Kau lebih lagi ya Tuhan. Kami memuji Kau lebih dahsyat lagi Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan suara-suara bagi Tuhan, sebab Dia yang layak disembah ditinggikan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat hadir di tengah-tengah kami. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan,
Bila setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekali lagi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Mari kau yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Engkau yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, oleh kebaikan untuk kami boleh ada. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Benar, kami percaya Tuhan. Hari berganti hari, tak kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik dengan iman. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sekali lagi dengan percaya dengan sungguh katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan cara-cara dan beri yang paling dahsyat buat Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak-Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Lawatan yang dahsyat Tuhan bagi setiap kami yang hadir Tuhan, bekerja Tuhan saat ini Tuhan. Oleh berkat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan masing-masing. Bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Mari masing-masing bersyukur kepada Yesus. Hurapataka shetiri mitaka labalabosa. Hinara laboshe kibirimi santa. Biarlah boleh misanda hadirat menyatakan Tuhan saat ini Tuhan, menjamah setiap kami yang hadir Tuhan. Kami rindu haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Hinaralabashe, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Kau Yesus lebih dari segala yang ada Tuhan. Haleluya. Hinaralabashe, hinaralabalabashaka.
haleluya. Kau hiasi hidupanku dengan Amin. kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada. Mari perlahan kita beri bangkit berdiri. Haleluya. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sekarang ini karena kasih, berkat kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kau setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami memberikan terbaik buat bagi kami Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari angkat tangan kita. Aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Katakan sekali lagi, aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Ya Tuhan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih. Katakan sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Hidup ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Angkat suaramu, naikkan syukur, naikkan syukur. Haleluya. Yesus baik, Yesus baik. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami hidup hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami bisa beribadah semua karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa hampiri tahta anugerah-Mu itu karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Karya penebusan Yesus yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau ambil bagian yang terbaik, duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang sederhana, apapun yang hamba persiapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang hadir di tempat ini. Kau Allah yang bantu kami Tuhan untuk mengerti akan setiap isi hati-Mu Tuhan. Kami kuasai hati kami, pikiran kami dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari setiap kita yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Ada sukacita, amin. Ya, kita mau katakan tema tahunan hari ini apa? Tetap sehat, semangat, sukacita. Kayaknya masih lemas ya. Katakan sekali lagi yuk. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Kita percaya bahwa sepanjang 2022 kita terus dipenuhi oleh anugerah Tuhan dan hidup dalam kasih anugerahnya. Ya, ini sebuah sukacita besar saya bisa hadir di tempat ini, bisa melayani di tempat ini. Saya akan perkenalkan diri saya, nama saya PDB Yeskiel Dimas Darmanto. Saya staf gembala di Kota Malang. Dan puji Tuhan kalau saya diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya datang bersama istri dan anak saya. Dan hari ini saya mau melanjutkan apa yang minggu lalu Wakil Gembala sudah bagikan. Minggu lalu kita bicara tentang kerendahan hati mendahului pelayanan. Hari ini saya akan bicara tentang heart of a servant atau hati seorang hamba. Bagaimana kita memiliki hati seorang hamba. Mari kita next pendahuluannya. Ya, kita akan baca satu ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuangnya oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah.
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi ayat pendahuluan ini ditulis di kata hati oleh Bapak Gembala pada hari Jumat 21 Januari 2022 kemarin. Dan Bapak Gembala Senior berkata, bersyukur Tuhan telah memilih kita menjadi batu yang hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Kita terhubung dengan yang lain dalam persekutuan menjadi bait Allah yang kudus. Jadi kita bersyukur memiliki Yesus sebagai batu yang hidup itu, dan kita dipilihnya menjadi batu yang hidup untuk bangunan suatu rumah rohani. Jadi hari ini kalau kita bisa melayani Tuhan, itu semua karena anugerah yang luar biasa. Yesus sebagai teladan, dia sebagai batu yang hidup, kita pun dijadikan batu-batu yang hidup. Untuk apa? Membangun suatu rumah rohani. Kita dipersatukan dalam MK, dalam komunitas yang sama. Untuk apa? Membangun bait Allah, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Ya, bersyukur kita menjadi hamba Allah. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kita sudah dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang sudah dimenangkan Tuhan bisa lambaikan tangannya. Yuk kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita sudah dimenangkan. Tapi di situ katakan apa? Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukanlah orang-orang yang ada di depan mimbar ini, atau yang bertitel pendeta muda, PDP gitu ya. Bukan orang-orang yang aktif setiap hari Minggu di gereja Tuhan, enggak. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa hamba Tuhan adalah setiap kita. Amin. Yang percaya bahwa kita adalah hamba Tuhan, katakan amin. Yes. Karena apa? Pilihannya dua. Hamba Tuhan atau hamba setan. Ya. Kalau nggak mau jadi hamba Tuhan berarti hamba satunya. Hamba apa? Hamba setan. Jadi kita semua ini statusnya adalah hamba Tuhan. Jadi hari ini saya mau bicara bahwa bulan Januari, bulan pelayanan, itu bukan hanya orang-orang yang pelayanan di atas mimbar. Setiap kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Ya walaupun, loh Pak, saya ini kan bukan staf gembala. Pak, saya ini tidak bisa menyanyi. Bukan itu, hamba Tuhan. Dimanapun kita berada, di marketplace kita adalah hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Dimanapun kita berada, kita bisa menyatakan terang kasih Tuhan. Kita bisa menyatakan bahwa Kristus tinggal di dalam kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Melalui kita, hidup banyak orang diubahkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, dan kita akan, Yesus berikan teladan bagaimana memiliki hati seorang hamba. Kita akan baca Markus 1 ayat 35 sampai 39. Ya, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring ya. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ya, hari ini kita mau belajar bahwa latar belakang dari ayat ini, kita mau bagian sebelumnya, kalau kita baca Markus 1 ayat 35, 34 dan seterusnya sebelumnya, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan mertua dari Petrus. Bahkan sebelum itu Markus menceritakan bahwa Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat di sinagog. Dan kedua peristiwa itu
dinyatakan pada hari Sabat. Kita tahu ya, Yesus selalu menyembuhkan. Banyak peristiwa kita lihat di Alkitab menyembuhkan di hari Sabat. Sebuah hari yang seharusnya bagi bangsa Israel waktu itu tidak boleh melakukan apapun. Saya nulis di renungan MK di buletin pada bulan Januari ini di minggu pertama, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan hingga tubuhnya membungkuk. Dan itu dia lakukan di hari Sabat. Kenapa hari Sabat? Karena Yesus tahu bahwa orang-orang Yahudi menggunakan hari Sabat hanya sekedar actionnya aja. Oh, hari Sabat itu kita harus hidup kudus, kita harus menjaga hati kita tidak boleh melakukan apa-apa gitu ya. Padahal tradisi mereka, walaupun hari Sabat, mereka tetap keluar dan memberikan minum buat ternak mereka. Yesus berkata bahwa kamu saja memberi makan ternak gitu ya. Aku menyembuhkan orang yang sakit, kok kamu larang gitu ya. Di sini Yesus mau berkata gini, bahwa kehendak Tuhan itu lebih penting daripada sekedar melakukan ritual agamawi. Halo, kadang kita merasa lebih penting kita datang kepada Tuhan, ya, dari ritual agamawi, padahal kita lupa yang terpenting adalah membangun hubungan. Melakukan kehendak Tuhan itu lebih penting daripada semua ritual agamawi kita. Kita datang ibadah, is good. Kita rajin beribadah, bagus. Rajin berdoa, bagus. Tapi yang terpenting dari itu adalah bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa Yesus menyembuhkan di hari Sabat? Karena Yesus mau katakan bahwa tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Allah, itu lebih penting daripada sekedar menghormati hari Sabat waktu itu. Jadi hari ini kita aplikasinya buat hari ini melakukan kehendak Tuhan lebih penting daripada sekedar melakukan ritual. Jadi kehendak Tuhan itu lebih penting daripada segalanya. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka otomatis hidup kita akan rajin beribadah, rajin berdoa gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik gitu ya. Jangan kita rajin beribadah supaya kita punya hubungan. No, kita punya hubungan dulu, maka otomatis kita punya ritual agamawi. Sama seperti kita punya pasangan suami istri. Ketika kita jatuh cinta, ya awal-awal sebelum jadi istri atau jadi pasangan, ya kita akan lakukan apapun, gitu ya, betul? Yang rumahnya jauh akan kalau waktunya kunjungan akan dikunjungi. Gerimis, hujan, diterjang aja. Kenapa? Dasarnya cinta, dasarnya hubungan. Apalagi kalau sudah menikah, istri, aku pengen terang bulan ini, gitu ya. Apakah suami langsung besok aja ya? Enggak kan? Suami-suami di sini, kalau istrinya minta terang bulan, apakah bilang besok aja ya? Gitu ya. Biasanya Oke, walaupun hujan, langsung aja kita pergi ke terang bulan yang istri kita suka. Kenapa? Karena dasarnya adalah cinta. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ritual agamawi adalah bentuk bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Jadi, Yesus ini orang yang sangat sibuk. Karena Karena pada waktu itu, bangsa Yahudi yang percaya kepada Kristus itu takut melanggar hari Sabat. Jadi mereka menunggu keesokan harinya, ya, hingga matahari terbenam karena tidak diizinkan melakukan sesuatu menyembuhkan di hari Sabat. Jadi Yesus itu dinanti-nantikan esoknya. Jadi kalau hari ini ya Tuhan Yesus punya rumah, gitu ya, di rumahnya tuh ngantri karena hari Sabat mereka nggak berani melanggar, gitu ya. Mereka besok pagi sampai terbenam. Begitu terbenam mereka datang ke rumah Yesus, ya, untuk apa? Untuk menerima kesembuhan. Jadi hari itu kita bisa lihat bahwa Yesus sangat-sangat sibuk dengan apa yang dilakukannya. Hari ini kita mau belajar yang pertama adalah membangun kehidupan doa. Markus 1 ayat 35 tadi dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Hari itu Yesus tahu nggak dia ditunggu-tunggu.
Tahu. Kenapa? Pasti di depan rumahnya itu sedang banyak orang menunggu untuk dilakukan kesembuhan ilahi gitu ya. Tapi Yesus menekankan pentingnya membangun hubungan doa, sebab doa adalah tanda ketergantungan Yesus kepada Bapa. Yesus tidak mempedulikan yang datang gitu. Dia tahu ada yang lebih penting, ada yang lebih prioritas, yaitu membangun hubungan dengan Bapanya. Sadari doa dalam otoritas Allah sebagai kebutuhan utama dalam hidup kita. Izinkan Allah berdaulat atas kita seutuhnya. Halo, berapa dari kita ketika kita ngomong doa, doa lagi. Nggak ada bahasan lain Pak selain doa. Kenapa? Karena kita lupa penghalang doa kadang ada kesibukan. Betul apa betul? Ya. Doa itu mudah dilakukan, tapi seringkali apa? Lupa dilakukan. Dengan alasan kesibukan. Definisi kesibukan sebenarnya adalah tidak memprioritaskan. Ya, kalau hari Minggu, ayo dong datang hari Minggu ibadah. Maaf ya, saya sedang sibuk. Definisinya adalah gini, maaf ya, saya tidak memprioritaskan ibadah. Jadi kalau, ada fellowship, ada MK loh, maaf saya sibuk. Definisinya adalah saya sedang tidak memprioritaskan MK dalam hidup saya. Karena Peter Tansi ya, pembicara IDMC berkata sibuk itu sebenarnya hanya sebuah alasan. Karena apa? Ketika orang sibuk, ketika divonis dokter kena kanker, tiba-tiba diajak doa, saya mau ikut doa. Gitu ya. Ya, ketika divonis dia memiliki penyakit kronis, tiba-tiba dia bisa datang ibadah. Yang hari-hari biasanya berkata, maaf saya sibuk. Halo, kata sibuk ini sebenarnya sebagai jebakan Batman itu ya. Kadang kita merasa, saya sibuk. Sebenarnya kita lupa bahwa kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dalam pasal yang kita baca, Yesus adalah seorang yang sangat sibuk. Yesus sangat sibuk, tapi dia tahu prioritasnya, yaitu mencari hubungan dengan Allah Bapa. Sebab doa merupakan bagian utama dari hidup Tuhan. Sedangkan banyak dari kita berdoa dijadikan pelengkap. Pelengkap pakai penderita lagi gitu ya. Kalau pas tambal butuh, pas dalam kesesakan, kita baru Tuhan tolong gitu ya. Betul apa betul? Ya, hari ini kita mau belajar dari kisah ini. Yesus sibuk, yes, dia sangat sibuk. Tapi dia bangun pagi-pagi benar untuk membangun kehidupan doa dalam Tuhan. Kita sering baca ayat ini, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi apa? Daging lemah. Kita sering baca nih ya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ketika kita membaca ini, kita fokusnya ke mana? Roh memang penurut atau daging lemah? Karena itu menentukan respon kita. Kalau kita bilang daging itu lemah, maka kita akan jadikan itu sebuah alasan. Pak, saya tuh pengen berdoa, saya tuh ingin saat teduh, tapi apa daya Pak? Roh penurut daging lemah. Halo, biasanya saya temukan itu di anak-anak muda. Ya, kalau habis KKR, semangatnya 45, saat teduh nggak pernah bolong. 1 bulan pertama, 2 bulan kedua mulai bolong-bolong gitu kan. Bulan ketiga blong gitu ya. Bulan keempat blos gitu ya. Benar-benar nggak pernah saat teduh gitu ya. Kenapa? Alasannya apa? Ya alasannya ini, roh penurut Pak, daging lemah. Ketika kita fokusnya pada daging lemah, maka respon kita akan menjadi salah. Tapi kalau kita fokusnya pada roh penurut, sama seperti kita berikan tubuh kita ini makanan. Halo, kalau kita kasih tubuh ini makanan yang sehat, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Ya, kalau kita jarang olahraga, makannya junk food, tubuh kita akan melebar ke kanan dan ke kiri gitu ya. Maka penyakit akan berdatangan. Betul? Sama pola hidup
Ketika kita jaga hidup kita, maka hidup kita akan sehat. Roh kita juga harus kita jaga, kita kasih makan. Makannya rohani kita apa? Doa dan ibadah di dalam Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, baca firman, maka roh kita akan semakin kuat. Fokusnya adalah roh penurut. Yes, daging lemah, tapi roh itu penurut. Fokus kita adalah roh itu penurut. Maka yang kita kasih makan, dagingnya apa roh? Rohnya. Jadi ketika kita baca ayat ini, jangan jadikan excuse atau alasan untuk berkata, daging saya lemah Pak. Please Pak, daging saya lemah. Pak Pendeta, tolong gitu. No, tapi kita mau katakan bahwa roh itu penurut. Kita harus menyangkal diri kita untuk terus berkata bahwa roh itu penurut dan kita mau jadi penurut-penurut Allah. Ya, sadari kita butuh Tuhan. Ini ayat favorit saya, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita baca yang bagian yang kuning ya. Di luar aku, katakan apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalimat ini nggak usah diterjemahkan. Di luar Yesus, kita nggak bisa buat apa-apa. Betul? Di luar Kristus, kita nggak bisa buat apa-apa. Saya selalu katakan pada anak-anak muda saya bahwa saya ini produk 100% kasih karunia. Karena latar belakang background saya dulu anak yang sangat-sangat minder. Kalau hari ini bisa bicara depan Bapak Ibu Saudara itu sebuah anugerah. Ya. Dan kita sadar di luar Kristus kita nggak bisa buat apa. Kalau kita sadar di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa, maka kita akan bergantung. Ada lagu rohani bahasa Jawa yang saya suka banget, judulnya Ngandol Gusti. Ngandol Gusti itu saya bayanginnya itu seperti anak kecil yang megang kaki bapaknya. Oh, pokoknya nggak mau kemana-mana. Bapak pergi kemana pokoknya aku ikut ya. Ya, bisa dibayangin ya bahwa ngandol Gusti itu seperti itu. Kita tuh bergantung penuh. Kenapa doa begitu sangat penting? Karena kita di luar Kristus nggak bisa buat apa-apa. Halo, kita harus sadarkan lagi bahwa apa yang kita miliki hari ini, jabatan apapun di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, kayaknya sunyi senyap. Makanan berat nih. Halo, ada sukacita, amin? Ya, kadang harus kasih makanan berat ya. Karena apa? Ini menyadarkan kita bahwa sungguh di luar Kristus kita nggak bisa buat apa-apa. Poin kedua, kita harus merendahkan hati atau ego kita. Markus 1, 36, 37 berkata, tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Hari ini, kalau tiba-tiba, hei, Kak Dimas, orang mencari engkau. Ya, seneng banget. Ya anak-anak muda, hei, followermu banyak. Seneng gitu ya. Tapi respon Yesus apa? Dicuekin. Gak peduli Yesus. Karena Yesus lebih apa? Lebih senang melakukan kehendak Bapaknya daripada sekedar melihat dikejar-kejar banyak orang. Yesus famous nggak? Famous banget. Kalau hari ini dia jadi hidup di tengah kita, followernya mungkin jutaan gitu ya. Tapi Yesus nggak peduli itu. Karena apa? Yesus tidak merasa senang atau besar kepala dapat kabar dari Simon. Dia dibutuhkan banyak orang. Hari ini kita merasa, dibutuhkan banyak orang. Rasanya, enak banget gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar dari Yesus. Ketika kita memiliki sikap hamba, sadar melayani butuh merendahkan hati, membuang kepentingan pribadi, dan fokus pada kehendak Allah. Oke, fokus Yesus melakukan kehendak Allah. Yesus hanya punya satu tujuan. Ya, lalu Yesus berkata, makananku adalah mengikuti apa? Kemauan Dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Tujuan Yesus datang ke bumi apa? Dia mati di atas kayu salib, menebus hidup kita. Jadi dia Yesus tahu, bukan dikejar-kejar orang yang dia butuhkan, tapi Yesus tahu bahwa tujuan akhirnya dia harus mati bagi kita. Darahnya tercurah untuk menebus hidup kita.
Ya, ini ada yang selalu saya bagikan ke anak-anak muda. Let Jesus lead. Buang semua ego, kepentingan pribadi. Kita sering baca ya Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Ya kadang ini banyak versi gitu ya. Tapi saya mau ambil terjemahan yang sederhana, yang cukup mudah untuk kita pahami dan mengerti dari kata mengikut aku ya harus menyangkal diri dan memikul salib. Versi The Message-nya berkata, then Jesus went to work in his disciple, anyone who intend to come with me has to let me lead. You're not in the driver's seat. Katakan, kamu tidak duduk di driver's seat. Kamu tidak duduk di kursinya drive. Hidupmu ini dipimpin bukan drivernya. Yang nyetir hidupmu bukan kamu kata Tuhan. Tapi siapa? I am. Yesus berkata, aku. Menyangkal diri dan pikul salib itu bicara apa? Bicara kita menyerahkan hidup kita. Kursi kepemimpinan yang harusan ego kita. Kita mau bongkar. Kita mau letakkan Yesus duduk sebagai drive. Dia yang menyetir kehidupan kita. Ketika Tuhan ngomong kanan, kita mau yes sir, kanan. Ketika kita ngomong kiri, yes sir, kiri gitu ya. Kita mau tahu bahwa kehidupan kita bukan lagi disetir oleh hidup kita sendiri, tapi kita disetir oleh kehendak Allah yang menyertai kita. Haleluya. Sampai di sini dapat sesuatu, amin. Biarkan izinkan Yesus yang mengendarai kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi ego, bukan lagi kepentingan pribadi, tapi kepentingan Yesus yang utama dalam hidup kita. Let Jesus lead. Nah kesimpulannya, kesimpulan biasanya, haleluya. Akhirnya Bapak Pendeta sampai kesimpulan gitu kan. Ya, saya hanya ambil 2 kesimpulan hari ini. Memiliki hati seorang hamba dalam membangun kehidupan doa dan merendahkan hati atau ego. Saya ambil kutipan dari Oswald Chambers, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Rahasia hidup pelayanan adalah bahwa dia tetap hidup selaras dengan Tuhan sepanjang waktu. Saya pinjam bahasanya Ibu Endang ya. Beliau selalu katakan gini, hidup kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Tahu radio Bapak Ibu? Frekuensinya geser sedikit, kita nemu nggak? Sejahtera FM di tempat ini misalnya. Atau di Kota Malang, ketika kita 107,3, kita geser sedikit 107,4, kira-kira nemu nggak? Nemu tapi suaranya gitu ya. Sama, hidup kita kalau geser sedikit aja, geser 1 derajat saja dari kehendak Tuhan, maka kita lihat dampaknya kita jauh dari kehendak Tuhan. Kita harus selaras dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saya lupa bulan, kalau nggak salah bulan Agustus, wakil gembala telepon gitu ya. Mas, kamu bisa bantu saya? Siap, saya bilang. Ini ada Indonesia Sejahtera mau ngadain bantuan sosial, namanya Bisa, bersama Indonesia Sejahtera. Kamu jadi PIC di Malang, siap? Siap. Padahal saya nggak tahu tugasnya apa. Pokoknya siap dulu gitu ya. Tentara itu kan biasanya bisa. Padahal dalam hati tugasnya opo gitu ya. Waktu itu tugasnya apa Mas? Kamu jadi lumbung-lumbung gitu ya. Kita akan bantu sosial. Oke. Berjalan waktu tiba-tiba hari Minggu telepon, Mas ini mau datang Senin 1000 sak beras sebanyak 1 ton. Tolong dikoordinir ya, jam 7 pagi. Ya bagi hamba-hamba Tuhan tahu ya, hari Senin adalah hari libur. Tapi ketika Mas Angga telepon, saya bilang, yes siap, jam 7 saya koordinasi dengan OB dan staf yang lain yang bisa. Gitu ya. Ya jam 7 pagi saya datang, ternyata 1 ton itu banyak saudara. Itu 1000 sak 5 kiloan. Dan saya harus pindahkan dari truk ke tempat yang
harus jadi tempat penyimpanan. Dan jam 7 itu yang datang hanya 2 orang, saya dan salah satu tukang. Terus ya tukangnya ini nggak serantanan kalau saya Jermannya, nggak sabaran. Wes, ayo mas, diangkat dewe. Saya bilang 1.000, 1 ton, haleluya gitu kan. Ya wes, ayo gitu kan, saya gitu aja. Iya, ayo diangkat. Nah, saya ngangkat 55 saudara, jadi 5 kali 5 berarti 25 kilo. Pertama oke, kedua oke, ketiga mulai abot ya. Kelima, wah lumayan deh, tiga. So sih, lumayan, akhirnya bala bantuan datang, akhirnya semua teman-teman datang, terus akhirnya agak ringan gitu. Terus gempor saudara, besoknya jawarem sebadan, 1 ton, 1 ton ini gede ternyata. Ya ampun gitu ya, saya baru sadar gitu ya. Terus dalam perenungan saya gini, Tuhan tuh, aku ki pendeta loh Tuhan. Ya kan, dalam tanda kutip, harga diri saya agak terkoyak saudara. Saya pendeta, angkat-angkat Tuhan. Sampai jarem gitu ya. Terus saya ini kalau sama Tuhan tuh kadang guyonan gitu, maksudnya kadang tuh curhat tapi ya kayak ngeluh dikit lah gitu. Tapi Tuhan tuh tiba-tiba ingatkan sebuah peristiwa, kamu gak inget dah mas, kamu awal melayani 98 itu angkat-angkat. Karena badan saya ini gede, waktu saya pelayanan pertama langsung direkrut sama tim perlengkapan. Mas ikut aku, apa? Angkat-angkat, siap gitu tau. Waktu itu cinta Tuhan pertama ya, saya ngangkat speaker itu enggak ada mereknya, gedenya 2 kalinya saya sering sebut itu namanya speaker kebo kan enggak ada mereknya. Itu 4 orang itu ngangkat itu, udah nafas mau putus saja. Tapi kadang saya harus ngangkat 2 orang, saya bilang angkat aja gitu zaman itu. Dan Tuhan tuh ingetin, sekarang kamu jadi pendeta, masih mau enggak? Wih, saya nangis. Waduh Tuhan, iya ya. Jabatan itu bukan segalanya. Kadang Tuhan tunjukkan, kamu mau enggak buang egomu? Kamu pendeta, tapi kumpulnya sama OB, sama tukang, ngangkat-angkat. Kamu mau enggak? Wih, langsung hancur hati saya. Tuhan, bertobat saya. Tapi jujur itu yang mengubahkan saya benar. Bahwa kadang jabatan itu membuat kita gengsi. Betul apa betul? Tapi saya mau katakan bahwa ketika hidup kita buat Tuhan, kita mau buang ego kita. Saya minta pemusik bisa naik. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini saya mau bicara sebuah sederhana tentang hati seorang pelayan. Bagaimana membangun kehidupan doa dan bagaimana kita membuang ego kita. Yesus tahu bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan, tapi dia tahu bahwa melakukan kehendak Tuhan itu lebih penting. Dan Yesus lebih mengutamakan memberitakan Injil bahwa ada keselamatan yang luar biasa. Hari ini, mari kita di bulan pelayanan ini, kita sadar betul bahwa pelayan itu kita semua. Kita semua ini hamba-hamba Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, kita ini adalah pelayan. Kita harus mewartakan Kristus melalui setiap perbuatan kita. Mari teduhkan hati kita. 1-2 menit, biarkan musik mengalun lembut. Mari izinkan Roh Kudus menjamah kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, izinkan Roh Kudus menjamah engkau. Kalau hari ini Roh Kudus ingatkan sesuatu, mungkin Roh Kudus ingatkan kamu terlalu sibuk nak. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Hari ini kita disadarkan bahwa ketika kita bicara sibuk, berarti kita sedang tidak memprioritaskan Allah. Dan kita membuang ego kita untuk melayani Dia. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
Katakan ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Yes Lord, lepas semua hati anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat tangan kita. Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar memiliki hati seorang hamba dari teladan Engkau Yesus Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami membangun kehidupan doa kami lebih lagi Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kami Tuhan. Dan kami membuang Tuhan semua ego kami, kepentingan pribadi kami Tuhan. Kami mau lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, juga umat-Mu yang di rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia terbatas Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan yang memampukan kami. Saat ini Roh Kudus, Kau Allah yang bekerja Tuhan. Juga di rumah-rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau jamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami lepas semua hak kami Tuhan. Kami mau letakkan di bawah kaki Kristus Tuhan. Yes Lord. Mari masing-masing sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Mari 1-2 menit ini kita sembah Dia. Bawa penyembahan yang tidak biasa. Kita bawa hati kita, kita bawa hidup kita. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat saja katakan dengan ini segenap hati. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Yes. Hidup mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ya Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang
berkenan selalu. Hamba-Mu terbatas berkata-kata Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus Kau Allah bekerja Tuhan atas setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di bulan pelayanan ini Tuhan, kami terus Tuhan dengan antusias melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur hari ini Tuhan kami diingatkan Tuhan. Biarlah kami melewati 2022 Tuhan dengan semangat yang baru Tuhan, untuk terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara terus atas setiap umat-Mu. Syukur Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan. Mari sekali lagi dengan lembut. Mengikut ya Tuhan, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hati, mengenal kehendaknya di hidupku. Sekali lagi katakan dengan bersyukur, haleluya. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa syafaat. Kiralah Mas, Bapa di sorga, kembali kami semua mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang besar, sehingga kami beroleh kesempatan yang terbaik untuk datang kepada Tuhan, menghampiri takhta Tuhan yang kudus. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan kami mengagungkan nama Tuhan. Terlebih dengan berita firman yang sudah disampaikan pagi hari ini oleh hamba-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah kami aminkan ini dapat kami responnya dengan baik, dan kami menyimpan di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat firman pagi hari ini. Kiranya roh hikmat dan pewahyuan senantiasa terjadi atas hidupnya, dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan senantiasa menjadikan berhasil. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa atas Gembala Sidang kami, Bapak Sudi Dharma dan Ibu, Wakil Gembala Sidang kami, Bapak Erlangga Dharma dan Ibu. Kiranya anugerah kasih Tuhan senantiasa limpah atas kedua hamba-Mu dan keluarga-keluarganya. Dan segala apa yang diupayakan dalam mengemban tugas pengembalaan, pekerjaan pelayanan Tuhan, segala sesuatunya Tuhan menjadikannya semuanya berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir seperti kami untuk mengikuti ibadah secara ragawi di tempat ini. Tuhan yang sakit sembuhkan, yang kurang semangat Tuhan berikan semangat yang baru, dan yang letih lesu kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru, sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita seperti Tuhan sudah memberikan atas kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu
Paulina Irianto, yang sudah menjadi berkat tempat ibadah yang begitu baik bagi kami di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang diupayakan di dalam kehidupannya, khususnya pelayanannya, usaha pekerjaannya, dan Tuhan memberkati semua keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk negeri kami, negara kami Indonesia, dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiranya segala kebijakan dan program kerja pemerintahan, baik itu yang ada di tingkat pusat, daerah, kabupaten dan kota, semuanya dapat terlaksana dengan baik, mensejahterakan masyarakat, bahkan juga cukup memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kota kami Surabaya, di mana kami boleh tinggal dan hidup selama ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kota kami ini, dari unsur eksekutif, legislatif, judikatif, TNI dan Polri. Semuanya bisa bekerja dengan baik, bersinergi, dan Surabaya menjadi kota yang aman, tertib, dan kondusif. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami juga mengucapkan syukur kalau Tuhan sudah memelihara akan setiap kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga kami pada saat ini diberikan kemampuan untuk menyerahkan persembahan kami dalam ibadah yang terbaik pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, apa yang kami lakukan, menyerahkan persembahan kami ini, kami lakukan dengan sukacita Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu untuk segala sesuatunya di dalam kehidupan kami, karena Tuhan yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, hari ini kita dalam kebahagiaan bersukacita karena hambanya yang baru saja menyampaikan pesan Tuhan lewat kebenaran firman berulang tahun hari ini. Ya, ulang tahun hari ini, ya kita akan bawa beliau di dalam doa ya. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita arahkan tangan kita sebelum kita akhiri, kita menerima berkat Tuhan kembali ke tempat masing-masing. Kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya sudah menjadi selalu berkat bagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, sebagai kepala gereja yang setia untuk memberkati anak-anak Tuhan, saat yang indah ini kami berdoa untuk hamba Bapak Pendeta Dimas yang Tuhan berikan usia, umur yang panjang, kekuatan dan kesehatan. Anugerah Tuhan dan pertolongan bagi hamba-Mu akan memakai hikmat marifat yang turun dari surga untuk menyertai setiap pelayanan pemberitaan firman bagi hamba-Mu. Kemana saja Tuhan membawa hamba-Mu, menghantar hamba-Mu, kasih karunia Tuhan akan semakin sempurna melimpah tercurah bagi hamba-Mu. Pemakaian Tuhan akan lebih lagi ya Tuhan. Hallelujah. Daripada hari ini, hari esok, bahkan hari-hari yang ada di depan. Amen. Berkati istri dan anak-anak yang setia mendampingi dalam pelayanan hamba-Mu, keluarga dan rumah tangga ini. Ada keluarga yang menjadi contoh teladan dalam setiap langkah demi langkah perjalanan kehidupan iman rohani maupun pelayanannya. Terpujilah Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus. Berkat jasmani, berkat rohani semakin melimpah tercurah bagi hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita angkat tangan kita pastikan hari ini Tuhan memberkati kita semuanya. Dan biarlah kita kembali ke tempat masing-masing, kita sudah mendengar firman dan lakukanlah firman yang sudah kita dengar. Tuhan akan membawa engkau naik bukan turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Dan apa saja engkau kerjakan Tuhan yang membuat semuanya itu berhasil.
Dan saatnya tibalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Keluarga dan rumah tangga, usaha dan pekerjaan, ibadah pelananmu diberkati dengan berkat yang melimpah. Dan berkat akan terus menerus tercurah dari Yesus Kristus sebagai kepala gereja di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya, yang terima berkat dan percaya bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Ya Ibu Bapak silakan duduk kembali dan kita dengan